Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga masih banyak nikmat lain yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika kamu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, maka akan kutambah. Tetapi sebaliknya, jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah azabku lebih pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kita semua harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang sangat mulia, sangat penuh dengan kesederhanaan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dakwah singkat mengenai keutamaan akhlak yang mulia. Nah, berbicara kita tentang akhlak, tentunya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena akhlak ialah suatu perangai, suatu tingkah laku dari seseorang. Dari akhlak kita bisa melihat, mengukur suatu kehormatan dari seseorang. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, coba lihat di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, bagaimana jika lingkungan kita penuh dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka kita akan merasa nyaman, merasa tentram atas apa yang diperlakukan oleh orang-orang banyak. Akan tetapi, apabila lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita banyak melakukan hal yang negatif atau akhlak yang buruk, maka hidup kita menjadi lebih was-was. Misalnya, mohon maaf, di sekitar kita ataupun kita sendiri sering menggibahkan seseorang, membicarakan hal yang buruk tentang orang lain. Apakah itu benar? Apakah itu akhlak terpuji? Tidak, itu akhlak yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah kita lebih baik dari teman tersebut yang kita bicarakan keburukannya. Maka dari itu, kita harus menghindari akhlak buruk tersebut. Contoh lain, iri. Apabila kita iri, dengki kepada orang lain, maka hati ini akan terasa resah, hati ini akan terasa berat. Melihat orang lain sukses, kita akan terasa iri. Tetapi apabila kita melihat dari sisi baik, kita merasa kita harus juga bisa untuk mencapai hal tersebut. Itu adalah akhlak-akhlak tercela atau tidak terpuji. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak tercela. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Nah, dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21 kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya salah satu contoh dari Rasulullah SAW, dan juga sama-sama kita mengetahui sifat dari Rasulullah dari sidik, amanah, fatanah, dan tabligh, yang mana kita bisa mengikuti sifat-sifat Rasulullah SAW. Semoga kita dapat memiliki sifat yang Rasulullah SAW miliki.
Dan juga Rasulullah SAW memiliki semangat yang tinggi dengan keteladanan yang luar biasa. Masya Allah. Hadirin, akhlak merupakan suatu pondasi. Akhlak merupakan suatu hal yang besar. Akhlak merupakan hal yang penting. Maka dari itu, mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita, akhlak generasi-generasi kita, dan semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, dan juga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Hadirin, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat banyak kesalahan, itu datangnya dari diri saya. Namun apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.